Halo semuanya, ketemu lagi dengan Stay di sini. Kali ini saya pengen bahas sebuah aksesoris atau gadget yang mungkin cukup menarik gitu ya buat teman-teman yang suka naik motor. Dan mungkin teman-teman yang juga suka naik motor juga nggak asing dengan produk-produk yang seperti ini. Ini adalah EJS Q8, sebuah intercom yang akan membantu teman-teman yang suka naik motor, terutama kalau naik motornya rame-rame jalan jauh gitu ya. Tapi nggak cuma buat yang suka touring atau jalan jauh, kalau buat pengguna harian juga akan cukup menarik gitu. Misalnya kayak saya sehari-hari suka naik motor, itu suka sambil masang headset gitu ya untuk dengerin lagu supaya nggak bosen sendirian di jalan, dan juga untuk ngedengerin navigasi kalau jalan-jalan ke daerah yang belum pernah saya temuin gitu. Isinya sebenarnya apa aja sih di dalam sini? Langsung aja kita buka ya. Sebelum kita buka, di video ini kita hanya akan unboxing dulu. Kita nggak akan review karena idealnya intercom itu harusnya ada dua nih teman-teman. Ada pasangannya karena intercom itu pada dasarnya adalah alat komunikasi untuk komunikasi antara si pengendara satu dengan pengendara yang lainnya atau orang yang pembonceng di belakangnya gitu. Sayangnya ini saya cuma dapetnya satu, jadi kali ini kita akan unboxing dulu aja untuk ngecek isinya apa aja. Dan nanti kalau misalnya saya beli satu lagi, baru akan kita coba fungsionalitasnya ya, konektivitasnya kayak apa, bisa jaraknya sejauh apa, dan lain-lain. Kali ini kita unboxing dulu ya, yuk. Oke, jadi ini EJS Q8. Kita mulai dari boxnya dulu ya teman-teman ya. Boxnya sih sebenarnya ukurannya nggak terlalu gede. Ini simple banget. Di depannya tuh ada penampakan bentuk barangnya kira-kira bakal seperti apa. Ini sih waktu saya cari-cari tahu gitu ya, ternyata nggak cuma EJS Q8 yang bentuknya kayak gini. Ada beberapa tipe intercom EJS lain yang juga bentuknya kayak gini. Misalnya kayak EJS Q2, EJS Q7, itu bentuknya sama nih kayak EJS Q8 ini. Cuma fiturnya beda-beda, spesifikasi beda-beda gitu ya. Nah, spesifikasinya kayak apa sih sebenarnya? Nah, di belakang sini nih ada Six Riders Q8 Motorcycle Helmet Group Intercom. Jadi, EJS Q8 ini support sampai 6 device sekaligus. Jadi artinya bisa terkoneksi hingga 6 EJS Q8 secara bersamaan gitu ya. Terus di sini ada mesh intercom. Mesh intercom itu artinya selain bisa terkoneksi via Bluetooth, dia juga punya koneksi tersendiri yang disebut sebagai mesh. Mesh itu secara koneksi dia lebih stabil, lebih aman, dan punya jarak yang lebih panjang. Kalau misalnya Bluetooth itu kan biasanya jaraknya nggak terlalu jauh ya, misalnya udah ada jarak sekitar 50 meter, 100 meter tuh biasanya putus. Walaupun misalnya klaim dari intercomnya bisa sampai 500 meter atau bahkan lebih, itu juga jarang sekali terjadi gitu ya. Nah, dengan mesh intercom ini, jaraknya tuh dari satu intercom ke intercom yang lain itu bisa lebih jauh. Cuma sayangnya sampai hari ini mesh itu teknologinya nggak bisa antar merek gitu teman-teman. Jadi maksudnya kalau misalnya si EJS ini punya mesh teknologi mesh ini hanya bisa dipakai ke sesama EJS yang punya teknologi yang sama. Nggak bisa tuh dipakai ke merek intercom lain yang punya fitur mesh juga gitu. Jadi fitur mesh dari merek lain ya cuma bisa ngomong sama merek yang sama juga. Terus dia ada FM radio, jadi kalau teman-teman suka dengerin radio biar nggak bosan sambil di jalan gitu, itu dia punya FM radio. Terus juga ada aplikasinya namanya Safe Riding App. Ini tersedia buat si iOS dan Android. Intercom channel switching, jadi dia ada beberapa channel yang bisa teman-teman ganti supaya kalau misalnya teman-teman riding sama grup A dan grup B itu beda, ya teman-teman tinggal langsung ganti aja cepet gitu, nggak usah harus pairing ulang. Terus connection to mobile phone. Nah ini jadi selain bisa terkoneksi antar intercom sesama EJS atau intercom lain via Bluetooth gitu ya,
si Edge Q8 ini juga bisa terkoneksi ke handphonenya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dengerin musik dari handphone ke intercom ini, ya bisa gitu. Dan terus ada statement tambahan, use intercom and music simultaneously. Jadi sambil dengerin musik, teman-teman juga bisa tetap ngobrol via intercomnya gitu. Terus berikutnya firmware upgrade supported. Ini ada typo lagi nih. Bukan, ini upgrade, bukan upgrade. Firmware upgrade supported. Ini artinya si Edge masih akan cukup rutin untuk merilis pembaruan firmware supaya kalau misalnya ada bug, ada hal-hal yang mengganggu gitu bisa diperbaiki di versi software berikutnya. Music share. Jadi teman-teman kalau misalnya punya 2 intercom Edge Q8 ini atau mungkin lebih gitu ya, itu bisa dengerin lagu bareng-bareng dari satu handphone. Jadi nggak masing-masing dengerin yang satu lagu A, yang satunya lagu B, dan lain-lain. Ini bisa satu lagu didengerin bareng-bareng. Terus ada voice assistant dan IP67 waterproof, IP67 nih. Ini penting karena ya namanya dipakai di helm dan kita kalau naik motor juga kondisinya kan nggak menentu ya, kadang panas, kadang tiba-tiba hujan. Jadi ini udah diklaim IP67, jadi nggak perlu terlalu khawatir kalau misalnya kena hujan gitu. Oke, kita sekarang cek isinya ya. Nah, jadi isinya gini teman-teman, tuh dalamnya udah nggak ada apa-apa ya. Ini kita pakai, kita singkirin dulu. Ini user manual. Ini penting ya teman-teman, jangan langsung dibuang begitu aja karena berbagai informasi ada di sini. Pelajari cara pakainya, tombol-tombolnya, fungsi-fungsinya masing-masing tombol tuh apa aja. Terus ada cara instalasi ke helmnya dan lain sebagainya gitu ya. Ini teman-teman perlu baca dulu sebelum pakai gitu. Terus ini ada unit utamanya. Nah ini Edge Q8-nya, sama kan gambarnya sama kayak yang di box tadi. Terus ini ada antenanya, ini yang bisa diangkat gini. Coba, ya ini bisa diangkat harusnya. Nah, ini bisa diangkat. Jujur saya belum ngerti juga apa bedanya kalau misalnya ini diangkat atau enggak antenanya gitu ya. Kalau diangkat jangkauan sinyalnya bisa lebih optimal atau gimana juga saya belum tahu. Mungkin nanti kalau pas saya dapat 1 unit lagi kita bisa coba bedanya apa gitu ya. Terus mungkin ini kita akan fokus nanti, kita fokus ke isi lainnya dulu ya. Ini saya taruh sini dulu. Nah, ini udah nggak ada, kosong. Nah, ini aksesoris pendukungnya. Jadi kayak headset, clip, terus velcro untuk nempelinnya itu ada di sini. Kita buka ya. Kita taruh sini. Nah, ini adalah klipnya. Ada 2 macam klip teman-teman. Yang satu ini klip jepit di helm yang bodinya agak tipis, jadi teman-teman bisa langsung selipin aja ke helmnya. Terus si EJS-nya bisa teman-teman selipin di sini gitu. Terus ini model dudukan yang satunya, dia modelannya pakai double tape. Jadi kalau misalnya body helmnya teman-teman agak tebel gitu ya, nggak bisa pakai dudukan yang ini, nggak bisa pakai bracket yang ini, bisa pakai yang ini dengan menggunakan double tape yang ada gitu ya. Cuma kalau misalnya kurang yakin sama double tape-nya ya teman-teman bisa ganti sih double tape-nya sama double tape yang lebih bagus, 3M gitu misalnya ya. Terus ini ada kabel chargernya udah Type-C ya. Terus nah ini headsetnya nih. Ntar, ini dulu deh. Ini ada velcro, ada berapa nih isinya? Coba sebentar. Ini ada velcro, ada 4 teman-teman. Velcro-nya sendiri ini velcro yang halus. Ini yang bakal teman-teman tempelin di helmnya teman-teman nih. Ini dikasih ada 4, 2 pasang, mungkin maksudnya supaya bisa dipasang di 2 helm kali gitu ya. Atau mungkin buat cadangan kalau misalnya salah atau rusak. Terus velcro kasarnya itu ada di, ini nempel lagi, bentar ya, saya lepas dulu. Ini gimana sih?
Oh bener, sorry. Ini mic-nya teman-teman, ada dua macam mic di sini. Yang pertama adalah ini disebutnya soft mic yang nggak pakai tiang gini. Ini hard mic yang pakai tiang. Bedanya apa? Yang ini lebih luas nih teman-teman. Teman-teman bisa selipin ini di helm, terutama yang pakai helm full face gitu ya. Biasanya pakai model mic yang seperti ini. Jadi tinggal diselip aja di dalam helmnya. Sementara kalau yang teman-teman yang lebih suka pakai helm half face itu bisa pakai yang ini gitu. Yang hard mic. Jadi dia akan agak nongol ke depan gitu ya, kayak headset customer service gitulah, dia muncul di depan gitu. Terus dua-duanya ada velcro-nya. Ini untuk ditempelin ke bodi helm juga. Habis itu ini adalah speakernya nih teman-teman. Ini kok udah ditempelin ya. Saya pisahin dulu. Ini adalah speakernya teman-teman. Speakernya udah dikasih velcro kasar, jadi buat ditempelin ke velcro yang halus ini, di sini ya, tuh, gitu ya. Ini diameter speakernya cukup lumayan sebenarnya. Terus abis itu koneksinya menggunakan kabel Type-C. Tuh. Terus kita balik ke, masih ada barang lagi nggak sih? Oh udah nggak ada, oke. Sekarang kita balik ke unit utamanya, si AJAS Q8 ini. Di sini ada tombolnya, ada 3 tombol utama di sini, itu plus, terus di sini tombol, ini tombol minus, tombol plus, terus ini tombol utamanya ini buat ngidupin dan matiin. Terus kalau misalnya mau play atau stop juga di sini. Terus di sini ada satu tombol lagi ini buat koneksi untuk nyalain koneksinya. Jadi kalau teman-teman mau pairing itu bisa di sini. Terus ada di sini slot Type-C-nya, ini yang ditutup sama karet gitu ya. Jadi kalau mau ngecas itu di sini, misalnya pakai tadi kabel chargernya. Nah ini coloknya di sini, tuh, gitu ya. Terus kalau misalnya pas lagi mau dipakai, headsetnya juga dipasangnya ke sini. Mana tadi kabelnya? Nah ini, kabelnya dipasang ke sini, gitu. Nah, udah. Terus dipasangnya ke klip yang tadi nih teman-teman, ada di sini nih. Panahnya ngadep atas, ya udah masukinnya dari atas gini, kurang lebih kira-kira gitu. Tuh, ya. Itu. Terus kita coba nyalain dulu aja sambil coba di konekin ke speakernya, siapa tahu ada suara-suara apa pas nyalainnya gitu. Nah, gitu. Itu udah nyala ya. Tadi udah kedip-kedip, terus dia langsung kedip-kedip standby gitu. Terus untuk matiinnya coba kita baca dulu ya. Cara matiinnya itu dia adalah tuh, kita mesti pencet kombinasi power atau yang di tengah ini sama tombol plus yang ada di sebelah kanannya sampai dia bunyi power off. Jadi ini manual ini benar-benar penting ya teman-teman. Ini jangan sampai dilewatin, jangan sampai hilang, jangan sampai kebuang karena fungsi-fungsinya semua ada di sini. Teman-teman mesti pelajarin dulu gitu. Nah, jadi kalau kita mau matiin, pencetnya gini. Enggak. Nah, udah tuh. Bener gak? Enggak, salah. Kita coba lagi. Nah, baru mati. Gitu. Enggak deh, ini nggak mati. Gimana sih caranya? Coba kita matiin dulu gimana caranya.
sorry ya teman-teman, ini juga saya baru pertama kali pakai, jadi agak bingung juga. Oh, bukan plus, tombol intercom ini. Jadi tombol power yang tengah sama tombol intercom ini dipencet barengan supaya dia bisa mati. Nah, tuh ada bunyi power off baru mati. Oke, saya salah teman-teman. Harusnya bukan pakai plus, tapi dia pakai tombol intercom. Gitu. Lumayan bingung ya, karena emang tombolnya sedikit supaya tampilannya juga minimalis, nggak ribet. Cuma di saat yang sama teman-teman juga mesti hafalin nih fungsi-fungsi ininya nih, urutan-urutannya nih. Misalnya nyalainnya pakai apa, matiinnya pakai apa, buat pindahin lagu gimana, dan lain sebagainya. Ini teman-teman mesti banget hafalin buku ini, manual ini. Gitu. Gitu aja dulu teman-teman buat unboxing kali ini. Saya mau nyoba kualitas suaranya, tapi nanti pas mau dipasang di helm saya dulu, jadi nanti sekalian jalan, sekalian saya mau review kualitas suaranya untuk dengerin musik. Untuk fungsi intercomnya, lagi-lagi sayangnya teman-teman, ini unitnya baru ada satu, saya cuma dapat satu. Nanti mungkin pas saya dapat unit satu lagi, baru nanti saya bisa cek fungsinya intercomnya gitu, fungsi intercomnya untuk mastiin jaraknya berapa, kualitas suara intercomnya seperti apa, dan lain-lain. Jadi di video berikutnya mungkin saya akan sedikit membahas si Edge SQ8 ini, tapi dari sisi kualitas musiknya atau kenyamanan pas dipakai naik motor gitu ya. Gitu aja dulu teman-teman buat video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan share jika kamu suka sama video ini. Dan jangan lupa juga subscribe untuk mendukung saya, dan jangan ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.